Baik saudari-saudara sekalian yang disayang Tuhan, pekan kedua masa Paskah, perayaan Ekaristi ini dipersembahkan dari bagian belakang Gereja Paroki Tritunggal Maha Kudus Tuke. Zaman segalanya serba di awan, segalanya serba di langit. Misa lewat langit, lewat awan. Kita berdoa semoga doa ini juga menembus awan, merayakan Kristus bangkit, merayakan belas kasih dan kerahiman. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Belas kasih ilahi tampil dalam kemurahannya bagi Simon yang menyangkal ada belas kasih, bagi Thomas yang juga enggan percaya kepada pemberitaan teman-temannya. Juga ada kesabaran dan belas kasih. Tuhan bahkan memberikan kepadanya kesempatan, silakan cucukkan jarimu ke dalam bekas luka ini. Jangan tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid agar masing-masing mengambil sikap mengenai iman. Engkau juga telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk menganugerahkan keselamatan dan kegembiraan. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk memperteguh iman, harapan, dan cinta kasih. Ampuni juga ketidakpercayaan kami, ampuni keraguan-raguan kami dalam beriman. Kadang mungkin kami menantang Engkau. Kalau saya tidak mencucukkan jari ini ke dalam lambungnya, saya tidak akan percaya. Maka semoga Engkau, Allah Maha Baik, berbelas kasih sebagaimana Engkau berbelas kasih kepada para murid, para rasul-Mu. Semoga Engkau berbelas kasih bagi kami sekalian. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan Maha Rahim, dalam masa perayaan Paskah, Engkau meneguhkan dan menguduskan umat-Mu. Tumbuhkanlah rahmat yang kami terima daripada-Mu di dalam hati kami, agar kami semakin memahami betapa agungnya sakramen pembaptisan, betapa luhurnya Roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa indahnya darah yang sudah menebus kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Umat baru di Yerusalem itu bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Hendaklah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Hendaklah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Hendaklah orang yang takwa berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Aku didesak-desak sampai terjatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhanlah kekuatan dan pelindungku, Dialah kemenanganku. Suara gembira dan sorak-sorai terdengar di perkemahan para pemenang. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh para pembangun telah menjadi batu sendi. Karya Tuhanlah itu sangat mengagumkan kita. Pada hari inilah Tuhan bertindak. Mari kita rayakan dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai cobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus bersabda, "Hai Thomas, karena melihat aku engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya." Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, murid-murid Yesus berkumpul di sebuah rumah. Karena takut akan orang-orang Yahudi, lagi pula hari sudah malam, maka pintu-pintu rumah dikunci. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku,
dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya kamu berkat iman memperoleh hidup demi namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Merayakan iman sekaligus juga adalah merayakan misteri yang tidak bisa dijelaskan secara ilmu, juga tidak bisa dimengerti secara indrawi. Indra tak akan pernah cukup, pengetahuan tak akan pernah bisa memadai yang namanya iman. Karena iman berkaitan dengan sosok tertinggi yang tidak bisa disebut dengan kata dan penjelasan. Thomas minta bukti. Beriman, apakah perlu bukti? Mungkin seperti Thomas, kita membutuhkan bukti itu. Orang berkata dia orang baik. Buktinya apa? Beriman tanpa bukti adalah seperti Abraham. Dia berani percaya meskipun tidak ada dasar untuk berharap. Beriman bukan soal pertimbangan secara manusiawi. Beriman juga bukan soal angka demi angka, peluang, kelemahan, kekuatan, dan sebagainya. Beriman adalah soal pasrah, berani menyerahkan diri pada sesuatu yang memang tidak bisa dijelaskan. Banyak orang memaksa untuk memberikan penjelasan dalam soal iman. Saya tidak akan percaya tanpa bukti. Lalu bagaimana kita membuktikan Tuhan? Lalu orang mulailah mencari secara ilmiah, menyebutkan ada kausa prima dan macam-macam. Membuktikan Tuhan, kita menemukannya pada hari Kamis Putih. Apa itu? Ubi caritas, Deus ibi est. Jika ada kasih, itulah Tuhan. Kalau tidak pernah mengalami atau tidak pernah melakukan kasih, tak perlu bertanya yang mana namanya Tuhan. Allah adalah kasih, Allah adalah kerahiman, dan pekan kedua masa Paskah. Kita merayakan hari kerahiman, hari belas kasih, di mana cinta dirayakan secara total. Hari Kamis Putih, Jumat Agung. Cinta yang diserahkan total menghasilkan juga pengorbanan secara total. Tak mungkin cinta tanpa pengorbanan. Tetapi cinta yang murni menghasilkan kebangkitan. Cinta yang murni menghasilkan kehidupan. Walaupun mungkin cinta yang murni harus berkorban sampai mati.
Paskah adalah bukti bahwa cinta Tuhan tiada batas, dan cinta itulah yang membuat kehidupan baru. Kerahiman ilahi, di mana ada belas kasih, di mana cinta Tuhan mengalir lewat tusukan di lambungnya, mengalirlah darah dan air, simbol sakramen gereja, simbol kerahiman ilahi, simbol belas kasih. Semoga saudara-saudari yang secara khusus bernovena memohon belas kasih dan kerahiman ilahi, juga memohonkan belas kasih dan kemurahan ilahi bagi orang lain selama novena. Semoga saudara-saudari boleh menerima berkat Tuhan dan juga indulgensi yang dijanjikan. Allah Maha Belas Kasih menyertai, mendampingi perjalanan hidup. Kepadanya kita percaya, dan dalam iman yang diakui dalam Gereja Katolik, kita melangkah bersama-sama sebagaimana para murid berkumpul dalam iman yang sama, memecahkan roti bersama-sama, membagi apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya demi diri mereka sendiri. Mereka berkorban untuk bahagia orang lain karena belajar dari sang gurunya, juga guru kita, Yesus. Maka ungkapan iman itulah yang menjadi pemersatu kita sekalian.
Kita bergembira karena Kristus yang telah bangkit hadir di tengah-tengah kita. Dalam suasana gembira ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Bapa di surga bagi umat kita. Ya Bapa, doronglah umat kami agar memancarkan dan mewartakan sukacita dan damai sejahtera Paskah Kristus kepada dunia, yang mendambakan masa depan yang cerah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa yang sedang membangun, ya Bapa, semoga kemenangan Kristus Putramu atas maut menumbuhkan gairah dalam hati seluruh bangsa, sehingga mereka tekun berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang putus asa dan pesimis, ya Bapa, bimbinglah mereka yang putus asa dan pesimis,
agar mereka menemukan Yesus Kristus yang telah hidup, wafat, dan bangkit bagi mereka juga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon belas kasih dan kemurahan bagi saudara-saudari kami yang menjadi korban pandemi COVID-19. Semoga mereka yang gugur, dari juga para perawat, para dokter, dan mereka yang peduli dengan keselamatan orang lain, mereka yang gugur, semoga boleh beristirahat dalam sukacita bersamamu dalam kerajaan surga. Semoga kami sekalian juga tetap terjaga dan terlindungi dari wabah ini dan juga segala hal yang menyertainya. Ada masalah ekonomi, soal makan dan minum, soal pekerjaan, juga soal ancaman keamanan, karena mereka yang berpikir pendek atau mereka yang menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan mereka, mereka yang memperkeruh situasi ini, untuk mereka yang nakal, yang tidak bisa diberitahu, yang sulit mengerti, untuk mereka yang senang sekali melihat penderitaan orang lain. Kami persembahkan korban Kristus untuk mereka. Bukakan jalan dan pintu tobat bagi mereka. Mereka yang suka menggunakan kesempatan-kesempatan seperti ini. Mereka yang memperjualbelikan nyawa orang. Mereka yang tidak lagi menganggap bahwa manusia adalah makhluk setara dengan mereka. Semoga berkat belas kasih-Mu, berkat perlindungan-Mu, kami tetap terlindungi, tetap terjaga, dan izinkanlah wabah ini segera berlalu, sebagaimana Engkau berlalu di tempat kediaman orang-orang Mesir. Mereka tumbang satu persatu, sedangkan ketika Engkau lewat di pemukiman umat pilihan-Mu, mereka tetap aman, terpelihara, karena Engkaulah yang menjaga mereka. Semoga kami sekalian juga tetap terjaga dan terlindungi, walaupun kadang-kadang kami menjadi seperti Thomas yang ragu-ragu atas perlindungan-Mu, ragu-ragu juga atas iman kami, bahwa Engkau berkuasa melindungi kami dari makhluk yang keluar juga atas izin-Mu sendiri. Semoga kami sekalian Engkau pandang cukup diuji. Semoga tumbuhlah semangat kemanusiaan di seluruh dunia. Semoga timbullah saling menghargai bahwa kami semua adalah makhluk yang Engkau sayangi, yang pantas untuk saling mengasihi satu sama lain, saling mengupayakan keselamatan bersama. Semoga kebangkitan-Mu pada akhirnya mendatangkan kehidupan baru, sebagaimana Engkau bangkit membawa kehidupan baru. Semoga hidup kami juga di seluruh dunia dengan seluruh alam ciptaan. Setelah wabah ini boleh berlalu, semoga hadirlah semangat hidup yang baru, manusia, hewan, juga seluruh alam ini, karena seluruhnya ada dalam tangan.
Berkati pula semua orang yang berdoa dengan saya secara khusus pada kesempatan ini. Semoga mereka masing-masing dengan caramu sendiri boleh menerima berkat, boleh menerima kemurahan, boleh menerima apa saja yang mereka dambakan daripadamu. Semoga Engkau berkenan mendengarkan harapan dan keluh kesah, syukur dan permohonan mereka. Demi Kristus Putramu, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga persembahan ini Engkau terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kami, serta keseluruhan umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber pembaharuan sejati, terimalah kiranya persembahan umat-Mu beserta para baptisan baru. Semoga kami yang mengimani nama-Mu serta keperbaharui berkat pembaptisan memperoleh bahagia kekal. Demi Kristus Putramu Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus, Anak Domba Paskah kami, sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah Anak Domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian, dengan bangkit Ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Ya Bapa yang Maha Murah, dengan rendah hati kami mohon, demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, sudilah menerima dan memberkati persembahan ini
pemberian ini, kurban kudus yang tak bernoda ini. Kami mempersembahkannya kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau memberikan kepadanya damai, perlindungan, persatuan, dan bimbingan di seluruh dunia, bersama hamba Paus kami Fransiskus dan uskup kami Sylvester San, serta semua orang yang menjaga dan menumbuhkan iman Katolik, sebagaimana kami terima dari para rasul. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hambamu yang meminta doa kami. Dan juga semua orang yang berhimpun di sini yang iman dan baktinya Engkau kenal dan Engkau maklumi. Bagi mereka kurban ini kami persembahkan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, ya Allah yang benar, hidup dan kekal. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci ini, saat Yesus Kristus Tuhan kami bangkit dari mati. Juga kami mengenang dan menghormati terutama Santa Maria tetap perawan mulia, Bunda Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami, Santo Yusuf suaminya, serta para rasul dan para martirmu yang bahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, Thomas, Yakobus dan Filipus, Bartolomeus dan Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens dan Sixtus, Cornelius dan Cyprianus, Laurentius dan Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, lindungilah dan tolonglah kami dalam segala hal, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Maka kami mohon ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami hamba-hambamu dan persembahan seluruh keluargamu ini. Bimbinglah jalan hidup kami dalam damai-Mu. Luputkanlah kami dari hukuman kekal, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Maka kami mohon ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami hamba-Mu dan persembahan seluruh keluarga-Mu ini, yang kami sampaikan juga bagi mereka yang telah Engkau ampuni semua dosanya dan Engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Bimbinglah jalan hidup kami dalam damai-Mu. Luputkanlah kami dari hukuman kekal, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan kami ini sebagai persembahan yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan sambil menengadah kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini
untuk mengenangkan damai. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Oleh karena itu ya Bapa, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaan yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Dari anugerah-anugerah yang Kau berikan kepada kami, ya Allah yang Maha Mulia, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang murni, kurban yang suci, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudahlah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudahlah menerimanya seperti yang Kau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan seperti yang Kau berkenan menerima kurban suci dan tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek, Imam Agung. Kami mohon kepadamu ya Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus mengantar persembahan ini ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar kami semua yang mengambil bagian dalam perjamuan ini, dengan menyambut tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Secara khusus kami ingat para korban wabah pandemi COVID-19, juga segenap kerabat sanak keluarga yang sudah Engkau panggil, juga para pendahulu kami, para leluhur kami. Semoga mereka menemukan jalan di alam kehidupan setelah kematian. Semoga roh yang suci menuntun mereka sampai kepadamu. Semoga mereka tidak tersesat di alam roh. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus mendapatkan kebahagiaan, terang, dan damai. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Perkenankanlah juga kami, hamba-hamba-Mu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes Pembaptis, Stefanus, Matias dan Barnabas, Ignatius dan Alexander, Marcelinus dan Petrus, Felicitas dan Perpetua, Agatha dan Lucia, Agnes, Cecilia dan Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa kami, melainkan karena kelimpahan pengampunan, demi Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari mempersatukan doa-doa kita dalam doa yang Tuhan ajarkan untuk para murid-Nya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus yang perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu dan restilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan sertamu. Saudara-saudari terkasih, kebangkitan Tuhan menghadirkan tubuh yang baru. Darahnya diserahkan untuk kehidupan kita umatnya. Tubuh dan darahnya diserahkan untuk keselamatan kita. Sehingga hadirlah kemudian kehidupan baru dalam Dia, dalam belas kasih, dalam kerahimannya. Dari tubuh yang sama, juga dari darah yang sama, kita sambut Tuhan. Juga di saat seperti ini, kita menyambut Tuhan di dalam hati, bukan di dalam mulut. Kita menyambutnya dalam rasa rindu, di dalam hati yang paling dalam. Biarlah Tuhan masuk, Tuhan hadir. Biarlah Dia tinggal di dalam hati itu. Dan ikutlah bersamanya masuk ke dalam hati dan juga memulai hidup dengan hati. Berbahagialah kita yang diundang untuk menyambut Dia. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, semoga rahmat sakramen Paskah yang telah Kau curahkan dan kami terima tetap meresap ke dalam hati kami, serta kami hayati dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Putramu, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sekali lagi selamat Pesta Paskah untuk kita sekalian di hari Minggu kedua, hari Minggu Kerahiman. Kita mohon berkat Tuhan untuk perjalanan hidup kita. Tuhan sertamu. Semoga karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, Allah menganugerahkan rahmat penebusan dan berkat kepada saudara yang telah diangkat menjadi anak-Nya. Amin. Semoga saudara ikut menikmati kebahagiaan abadi bersama Kristus yang telah menebus dan membebaskan saudara. Amin. Saudara telah dibangkitkan lewat pembaptisan. Semoga setelah mengamalkan hidup yang benar di dunia, saudara disambut Kristus di tanah air surgawi. Amin. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Mari pergi kita diurus. Terima kasih semuanya yang berdoa bersama dengan saya. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian dimanapun ada, dan semoga dengan berkat Tuhan hidup kita juga semakin baik. Semoga tetap terlindungi dari pandemi ini dan juga semua yang menyertainya, dan berbagai kejahatan mungkin akan menyertai. Semoga kita tetap terjaga dan terlindungi. Semoga mereka yang bermaksud jahat dijauhkan dari kita. Terima kasih.